Di sesi sebelumnya kita udah explore tentang konsep sifat mekanik baja. Saya ajak Anda untuk lihat sneak peek terkait video di tensile test yang ada. Cylindrical test region Bahwa with an di sini ada original sebuah diameter of 10 material mm and an original gauge yang length of diameter 100 mm. X, panjang X. Within this test region, Dan dalam distance tes marks ini, have been drawn at regular intervals. They help to materialnya akan visualize and mendapatkan measure the sebuah plastic behavior of the specimen. P, Sensor arms are carefully akan pressed mendapatkan onto the sebuah test gaya piece. P This way, yang sama. the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. Dan The alat gauge tersebut length akan is membaca displayed at the bottom bagaimana right-hand corner tegangan of the yang screen. terjadi terhadap At the beginning, it material amounts to tersebut. 100 mm. Konsepnya begitu. Jadi kalau During kita the lihat tensile sini, test, the akan terjadi sebuah hasil atau upper yield strength bacaan dari REH is mesin calculated by tersebut, dividing yaitu tegangan yang terjadi, yaitu force-nya, dan regangan yang terjadi, yaitu epsilon-nya. Nah, alat tes ini pun berdasarkan terhadap rumus dari tegangan, di mana P, gaya, dibagi dengan luas permukaan. Jadi luas permukaannya sudah ada, batang itu akan menerima P terhadap luas permukaan dari batang, akan muncul nilai tegangan. Dan nilai tegangan ini adalah garis merah ini, garis merah yang muncul di situ. Sehingga kita bisa mengetahui seperti berapa sih nilai tegangan yieldnya ketika dia sudah mulai meleleh, berapa sih nilai tegangan ultimate-nya ketika dia mencapai batas maksimumnya, berapa tegangan ketika dia masuk di daerah elastis dan plastis. Mengapa baja dipilih sebagai batang tarik? Karena penggunaan baja merupakan yang paling efisien pada struktur sebagai batang tarik, di mana seluruh kekuatan batang dapat dimobilisasikan secara optimal hingga mencapai keruntuhannya, hingga ke fracture tadi. Nah, batang tarik adalah komponen struktur yang memikul atau mentransfer gaya tarik antara dua titik pada strukturnya, baik dari ujung satunya dan ujung satunya akan menerima gaya berupa gaya tarik. Dan suatu elemen direncanakan hanya memikul gaya tarik jika kekakuan lenturnya dapat diabaikan. Contoh pada kasus kabel atau rod, ketika mendapat tekanan maka dia otomatis akan buckling atau menekuk. Tapi ketika dia menerima gaya tarik, dia akan berfungsi maksimum. Kondisi sambungan dan pembebanan hanya menimbulkan gaya aksial pada elemen, seperti pada elemen rangka batang. Kekuatan dari batang tarik ditentukan oleh kegagalan material, bukan oleh stabilitas atau buckling. Buckling itu lebih seringnya pada konsep semisal kita memiliki sebuah batang lalu kita beri P. Nanti akan kita pelajari batang tekan ya, dimana batang ini akan resiko bisa untuk menekuk atau mungkin terguling. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian material untuk batang tarik adalah efisien, atau dengan kata lain, dengan menggunakan material yang mutu tinggi untuk batang tarik adalah hal yang tepat dan optimal. Kita akan melihat bagaimana sebuah batang tarik itu mampu mengalami sebuah kegagalan. Dan kita harus memahami hal-hal yang dapat membuat adanya kegagalan pada sebuah batang tarik. Ada 3 hal yang mempengaruhi keruntuhan atau kegagalan pada batang tarik, yaitu pertama terkait tentang leleh, yang kedua tentang fracture, yang ketiga tentang geser blok. Leleh atau heel itu sering diakibatkan karena luas penampang kotornya, sehingga ketika kita fokus pada kegagalan batang leleh, maka kita harus melihat pada penampang kotornya. Lalu pada fracture diakibatkan oleh luas penampang efektifnya. Lalu yang ketiga tentang geser blok atau sering terjadi pada sambungan. Di gambar pertama ini diakibatkan oleh batang leleh. Bisa kita lihat plat yang ada bautnya ini dia mengalami kelelehan sehingga beresiko untuk gagal jika dia diteruskan sampai ke tepinya. Plat itu bisa sobek. Kedua tentang fracture. Jadi fracture itu lebih fokus bagaimana material itu putus atau pecah. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga tentang geser blok, yaitu pengaruh terhadap adanya jumlah sambungan. Semakin banyak jumlah sambungan yang kita berikan, maka
secara logika area ini akan semakin lemah jika dibandingkan dengan area yang tidak diberi lubang baut. Anda akan mengenal jenis kegagalan pada yield dan fracture, yaitu brittle dan ductile. Perbedaannya adalah brittle ini getas dan ductile ini dia mampu menahan kekuatan atau menyerap kekuatan dengan baik. Jika kita lihat, ini merupakan baja yang ductile. Ini semi ductile, ini full ductile. Lalu ini adalah non ductile atau brittle. Yang membedakan apa? Kita bisa lihat di sini. Grafik yang disajikan jika brittle adalah ketika menerima tegangan tidak terjadi perubahan deformasi ke arah regangannya. Padahal yang kita butuhkan adalah adanya perubahan dulu, deformasi dulu. Ingat waktu pembahasan strong column weak beam, kita membutuhkan balok atau member tersebut itu mengalami perubahan dulu. Sehingga ada deformasi, sehingga menginformasikan kita ketika material itu mengalami sebuah kegagalan. Kalau kita lihat yang brittle, maka di sini tidak ada perubahan apapun terhadap regangan. Sewaktu-waktu dia bisa putus. Tapi kalau kita lihat yang di kedua, di semi ductile dan ductile, bisa kita lihat masih ada waktu untuk sebelum putus. Dia mengalami perubahan dulu, deformasi dulu. Makanya bisa kita lihat di sini bagaimana dia putus tanpa ada perubahan, tidak ada necking di sini, tidak ada deformasi. Namun di sini kita bisa lihat sudah ada perubahan bentuk. Mana yang paling bagus? Ini yang paling bagus. Namun juga harus diperhitungkan juga terhadap kemampuan dia menahan tegangan. Karena baja ductile tidak terlalu mampu menerima tegangan dengan baik jika dibandingkan yang semi ductile ini. Ada nilai tegangan yang lebih tinggi. Terserah kita, pada konsep desain kita akan memilih yang mana. Kalau kita